Halo semuanya, balik lagi sama gua Amin di YouTube channel gua Amin Daily Ride. Ya, gue salah opening kayaknya. Gua lagi di daerah apa namanya ini, sekitaran Pondok Indah. Enggak, gue salah opening, maksud gua itu agak bumpy banget jalanan di sini cuy. Arteri tuh bumpy banget, jadi mungkin lu ngeliat gua kayak agak suaranya agak-agak apa ya, nggak stabil gitu kan, karena goncangan dari aspalnya. Ya, selamat datang di channel gue Amin Daily Ride. Jadi hari ini hari Selasa tanggal 3 Januari tahun 2023. Video kedua gue di tahun 2023. Hari ini jam 9.26 malam. Sebenarnya gue tadi berangkat gue tadi balik kerja udah nge-record, udah rekaman sebenarnya buat konten yang ini. Tapi pas gue cek di laptop atau di editing ternyata suaranya nggak masuk sesuai banget. Jadi mic gue kurang nyolok ke dalam. Memang agak drama, jadi gue nggak bisa monitoring gitu, nggak bisa dengerin suara gue. Dan akhirnya setelah gue cek, akhirnya ternyata mic-nya nggak masuk dan suaranya nggak ada, kan suwe banget gitu kan. Jadi di kesempatan kali ini gue bakal nge-record lagi, gue bakal rekaman lagi, gue bakal ngebahas tentang CBR tentunya. Dan sebelumnya terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe gue, yang udah like video gue, komen, subscribe dan segala macam. Terima kasih banyak. Dan pembahasan kali ini adalah gue punya 2 tips buat kalian, ultimate tips buat kalian yang pakai CBR 250RR buat harian biar nggak panas atau terlalu adem terus motor kalian. Nah, jadi memang motor ini gue pakai buat harian, hari-hari gue kerja, hari-hari gue nongkrong, pulang kantor segala macam gue pakai motor ini. Dan alhamdulillahnya gue nggak pernah ngalamin yang namanya overheat, nggak pernah kepanasan, dan nggak pernah ngerasa paha gue terlalu panas pakai motor ini. Jadi gue di sini punya 2 ultimate tips buat kalian yang mungkin kalian mau coba atau kalian harus coba di sini. Yang sebelumnya motor, oh shit, gue salfok guys, gue salfok. Model R15 bisa dapat DD begitu ya. Oke, nice try. Gue pengen gue balap tapi gue nggak bisa, gue lagi konten ya kan. Ya udah. Jadi gue punya 2 tips buat kalian biar motor kalian nggak panas atau CBR kalian nggak panas. Yang pertama adalah coba kalian ganti coolant kalian. Ganti coolant kalian, jangan pakai coolant yang standar banget, coba pakai coolant yang agak bagus. Di sini gue rekomendasi buat kalian itu coolant dari Engine Ice coolant dari Inggris gitu kan. Dan menurut gue performanya bagus banget. Gue udah cobain sendiri di motor gue selama setahun. Bahkan setahun ini motor gue pakai Engine Ice, sudah setahun lebih belum gue ganti, belum ada waktu buat ganti coolant. Sorry guys, semoga suaranya nggak masuk di footage ya, suara motor R15 nya, karena menurut gue suaranya agak gede juga sih motornya. Dan semoga aja rekaman kali ini ke baca suaranya. Gue nggak mau drama lagi. Kayak gue harus balap deh. Kalau dia lurus, gue belok kiri deh. Kalau dia belok kiri, gue lurus. Oke, gue lurus. Oke. Gue nggak mau balap aja guys. Gue nggak mau balap karena gue nggak enak sama ceweknya gitu. Ntar dia lewat motor gue kan, wah kerenan CBR gitu. Wah, ya, anyway, jadi coba kalian pakai yang gue rekomendasiin, yaitu Engine Ice, coolant dari Engine Ice. Itu tuh bagus banget menurut gue. Tapi ya memang di balik kualitas yang bagus, di balik coolant yang bagus dan adem, memang ada harga yang harus kalian bayar. Dan memang harganya tidak murah, kalau nggak salah sekitar 2,5 liter atau berapa dia ngomong, apa ya, nyebutnya dia galon sih kalau nggak salah ya. Jadi nyebutnya tuh bukan literan, atau jadi nyebutnya galon gitu, satu botol lah, satu dirijen kecil gitu, kalau nggak salah sekitar 500.000 isinya kalau nggak salah. Kalau salah koreksi gua sekitar 2,5 liter kalau nggak salah. Dan itu bisa lu pakai buat 2 kali ganti. Gue pakai CBR ini sudah gue ganti pas pertama kali beli kan setengah, dan pas pengen gue ganti lagi setengahnya ternyata coolant gue hilang. Coolant gue hilang kan drama banget ya, coolant gue hilang, jadi gue nggak bisa, belum sempat ganti coolant lagi. Memang harus sudah diganti, walaupun setelah setahun gue pakai motor ini dengan coolant Engine Ice tuh gue nggak ngerasa apa namanya panas-panas yang berlebihan, paha kebakar ataupun overheat dan segala macam, nggak pernah sama sekali. Bahkan terparah gue touring ke Bandung pakai motor ini, siang-siang panas-panasan, macet-macetan pun memang panas, tapi nggak berasa menusuk paha. Panas itu menurut gue masih dalam panas yang masih bisa dimaafkan. Dan bagusnya lagi, ketika gue pakai Engine Ice, wah shit, si abang ini kayaknya agak-agak ngantuk ya, udah malam ya. Dan ketika gue pakai Engine Ice ini, gue ngerasa ketika sudah panas, terus dia pemulihan suhunya lagi, maksud gue penormalannya lagi tuh cepet banget sih menurut gue cuy. Jadi lu nggak sampai 10 menit ketika lu pakai buat jalan normal itu udah berasanya adem lagi, kayak normal lagi aja suhunya, nggak panas-panas banget gitu kan. Dan ini menurut gue sangat oke dan sangat worth it buat gue yang buat motornya itu harian, dipakai harian, pagi siang sore malam gue pakai terus, kadang siang-siang juga gue pakai. Itu menurut gue sangat worth it. Mungkin buat kalian yang nggak terlalu sering pakai motornya bisa pakai yang standar-standar aja. Nah,
Itu dari segi coolernya. Dan yang kedua adalah radiatornya, benar sekali. Jadi menurut gua radiator di CBR ini terlalu kecil ya, agak kecil, nggak, menurut gua kurang gede dikit lagi gitu kan. Jadi tuh menurut gua kecil banget, bahkan kayak hampir sama ukuran radiator punya GSX 150, mirip-mirip gitu kan. Padahal ini motor 2,5, menurut gua agak kurang aja Honda ngasih radiator segede itu. Dan gue rekomendasi buat kalian buat upgrade radiator kalian jadi lebih besar, yaitu punya merek Bipro yang gede, nggak usah yang terlalu itu gede banget buat race yang 2 layer gitu, nggak usah 2 layer, maksud gue 2 tumpuk atas bawah gitu kan. Lu cukup pakai yang big aja, harganya kurang lebih sekitar 2,5 juta. Di sini gue nggak punya rekomendasi radiator lain. Kayak gue baru oh shit, gede banget aja kerja. Gue baru gue baru tahu merek radiator tuh dari Bipro aja yang buat CBR. Mungkin kalau kalian punya rekomendasi radiator yang lebih besar, kalian bisa pakai yang lebih besar. Tapi sini konteksnya adalah coba kalian upgrade radiatornya, kapasitas radiatornya jadi lebih besar, jadi dia bisa menampung liquid lebih banyak lagi, jadi sirkulasinya tuh lebih lancar lagi dan bikin motor kalian adem. Dan radiator Bipro ini pemasangannya PNP, memang sudah disiapkan bracket-bracketnya. Kok mobil ini kan tinggal gas doang ya bang, lu tinggal gas doang, jadi nggak usah drama gitu. Dan motor lagi, sorry. Dan lupa lagi gua. Radiator Bipro itu dia PNP, tinggal pasang-pasang aja. Memang ada beberapa A few moments later. Dan ternyata kamera GoPro gue mati dan akhirnya gue beralih. Untung gue punya kamera depan, untungnya gue punya kamera depan, masih ada footage-nya terselamatkan. Dan kali ini audionya bakal gue dubbing. Gue nggak pakai audio dari GoPro karena mati juga GoPro gue nggak sadar. Gue ngerekam 4K, ternyata baterainya cepet banget habis, setengah jam aja udah habis baterainya, walaupun baterai gue udah 100% tadi gue isi. Nah, jadi gue lanjutin pembahasannya. Jadi kalau beli radiator GoPro itu memang sudah tersedia bracket-bracketnya, pemasangannya juga PNP. Dan di sini PNP-nya adalah udah pas ya, tepat udah pas. Tapi catatan gue adalah PNP-nya part-part modifikasi ya, part-part third party pasti nggak sesuai atau nggak plug banget kayak part-part orinya. Jadi ada beberapa yang harus lu adjust di sini, kayak sirip fairing di daerah bawah itu perlu lu gunting atau perlu lu potong, karena kalau nggak lu potong nantinya bakal nempel sama radiatornya karena posisinya kurang pas. Tapi kalau baut-bautnya aman dan posisinya aman gitu kan. Dan tambahan dari gua, jadi ada baut di bagian tengahnya itu, kalau di motor gue dia agak nempel banget di header knalpot gua, tapi itu nggak masalah. Jadi ketika lo mau ngencengin bautnya memang agak sedikit nempel. Mungkin kalau lo yang orangnya sensitif bisa lo papas sedikit bautnya biar nggak terlalu nempel ke knalpot. Misalkan lo pakai knalpot yang mahal banget gitu kan, yang emang lo suka banget dan nggak mau lecet sedikit pun, memang itu harus lo papas sedikit lah baut-bautnya gitu. Dan radiator ini dihargai sekitar 2.500.000 tergantung toko yang ngejualnya berapa. Tapi gue saranin ketika lo beli radiator ini, coba beli di tokonya aja, jangan beli di online. Takutnya ketika lo beli online lo nggak bisa masangnya, terus agak ribet juga. Ketika lo ke bengkel yang memang dia nggak biasa masang atau megang CBR tuh bakal agak sulit juga. Tapi kalau memang lo punya bengkel rekanan atau bengkel yang memang langganan lu buat bongkar-bongkar CBR dan modif CBR, itu nggak apa-apa gitu. Jadi ya mungkin segini aja pembahasan dari gua. Gua nggak mau panjang-panjang mengenai tips buat motor lu biar nggak panas atau CBR lu biar nggak panas. Ya terima kasih buat semuanya udah nonton video gua, udah subscribe gua, udah like video gua dan segala macem. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Thank you and goodbye. See you later.